Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai soal KSK atau lebih tepatnya OSK Biologi pada tahun 2020 dan juga tahun 2019 mengenai ekspresi gen. Dalam kesempatan ini saya akan membahas dua soal. Yang pertama, eh, kita akan masuk ke KSK Bio tahun Biologi nomor 2 tahun 2020. Jadi kita langsung aja ke soal. Pada tahun 2018 mempelajari diferensiasi sel punca atau stem cell menjadi sel hati atau hepatosit. Stem cell diisolasi dari mencit, kemudian Hu menginduksikan diferensiasi sel dengan dua metode berbeda, B dan C. Ia menganalisis ekspresi beberapa gen untuk mengevaluasi terjadinya diferensiasi. Hu juga menggunakan sampel hepatosit A sebagai acuan. Berikut hasil yang diperoleh. Pada gambar yang kiri, jadi ada beberapa gen yang digunakan. Tanda berikut menunjukkan perbedaan signifikan secara statistik, sedangkan NA menandakan tidak beredar secara statistik. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, analisis ekspresi gen pada percobaan di atas dilakukan dengan mengisolasi DNA di nukleus. Yang B, gen TBX3 menunjukkan gen penanda hepatosit. Sedangkan yang C, proses diferensiasi sel menyebabkan peningkatan ekspresi pada semua gen yang diamati. Yang D, metode B lebih baik dalam mendeteksi diferensiasi stem cell menjadi hepatosit. Sebelum kita menjawab soal yang ada di atas, marilah kita analisis dulu nih soalnya gimana maksudnya ya. Jadi dalam penelitian Hu, dalam mempelajari diferensiasi sel punca atau stem cell menjadi sel hati atau hepatosit. Dari sini, dari penelitian Hu ini, kita bisa lihat nih bahwa Hu menggunakan dua metode yang berbeda dalam proses mempelajari diferensiasinya, yaitu ada metode B dan C, di mana dia menggunakan sampel hepatosit sendiri sebagai acuannya. Jadi di sini di grafiknya di bagian ini kita bisa lihat nih ada empat gen yang digunakan dengan metode yang berbeda-beda dan juga sebagai acuan nih. Ada yang pertama ada gen KRT19, TBX3, HNF4A, dan SOX9. Jadi di sini ada beberapa yang menunjukkan. Sedangkan di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan lagi. Ya. Jadi kita mulai aja. Jadi ingat ya, di sini yang harus kita pahami mengenai, yang harus kita pahami mengenai diferensiasi sel punca, metode yang digunakan, dan juga bagaimana proses yang dilakukannya. Ya, kita bahas saja. Kita mulai dari yang A. Analisis ekspresi gen pada percobaan di atas dengan mengisolasi DNA di nukleus. Ini jawabannya salah. Kenapa salah? Jadi kita bahas dulu nih. Di statement yang A, dia ada menggarisbawahi analisis ekspresi gen. Jadi sebenarnya kita bahas dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan ekspresi gen? Jadi ekspresi gen merupakan proses penerjemahan informasi genetik di dalam sel terjadi melalui dua tahap nih, yaitu yang pertama transkripsi dan yang kedua translasi. Jadi transkripsi berfungsi untuk membentuk template menjadi mRNA, atau dia di sini membentuk DNA menjadi mRNA yang terjadi di nukleus. Sedangkan translasi, informasi dari mRNA akan diterjemahkan sehingga menghasilkan polipeptida berlangsung di dalam sitoplasma. Atau di sini proses pembentukan protein terjadi dalam bentuk polipeptida.
kalau kita lihat nih, kenapa sih alasan yang pertama ini salah gitu ya. Jadi kalau kita lihat ekspresi gen, nah, kalau dia mengatakan ekspresi gen, lihat ya, ekspresi gen suatu rangkaian penerjemahan informasi genetik berupa transkripsi dan translasi, ya kan? DNA di sini terjadi sintesis RNA membentuk mRNA, sedangkan di sini membentuk polipeptida. Nah, jadi kita tekankan nih bahwa proses ekspresi gen terjadinya itu pada proses translasi RNA, bukan pada proses DNA. Jadi di sini yang digunakan bukan untuk ekspresi gen sendiri, analisisnya bukan menggunakan DNA, namun menggunakan RNA. Jadi mengisolasinya itu bukan dari DNA, namun dari RNA, gitu ya. Dan bukan yang ada di nukleus nih, tapi di sitoplasma, gitu ya, Nak. Yang B, kita bahas nih. Gen TBX3 merupakan gen penanda hepatosit. Nah, ini optionnya salah. Kenapa sih? Sebelumnya, gen penanda merupakan gen pengidentifikasi organisme. Jadi, kira-kira dari keempat, ini ya, dari keempat gen yang ada di sini, dari KRT19, TBX3, HNF4A, SOX9, kira-kira di mana sih gen acuan yang menunjukkan tingkat diferensiasi selnya yang paling tinggi. Nah, jadi kita lihat nih bahwa kita lihat nih di grafik A menggunakan gen KRT19, TBX3, HNF4A, SOX9. Nah, dari keempat ini yang menunjukkan tingkat atau pertumbuhan dari diferensiasi sel hepatositnya itu yang paling tinggi ada di gen HNF4A, yaitu ini nih. Jadi bukan gen TBX3. Kenapa? Lihat, di sini kan hasilnya paling tinggi. Kalau misalnya kita lihat TBX3, dia bukan gen penanda hepatosit, bukan gen penambah hepatosit. Soalnya gen yang dihasilkan dari diferensiasi ini dengan menggunakan metode ini, gen hepatositnya sangat sedikit, gitu ya. Maka pernyataan B dianggap salah. Ya. Yang C, proses diferensiasi menyebabkan peningkatan pada semua gen yang diamati. Nah, oke. Jadi dari tadi nih kita udah bahas mengenai diferensiasi. Apa sih yang dimaksud dengan diferensiasi sel? Sebelum kita jauh-jauh nih, kenapa juga statementnya salah gitu kan? Nah, jadi diferensiasi sel merupakan proses perkembangan dari sel yang memiliki sifat pluripoten. Nah, di mana sel ini mampu untuk membentuk sel yang lebih khusus gitu. Jadi awalnya dari sel embrio, dia mampu membentuk menjadi sel saraf gitu kan, sel saraf, sel darah, sel tulang dan yang lain. Nah, nanti yang kelamaan jika proses diferensiasi ini sudah berlangsung, jadi sel itu dapat membentuk suatu jaringan nih hasil diferensiasi tadi gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat nih, proses diferensiasi menyebabkan peningkatan pada semua gen yang diamati. Jadi kita harus lihat nih, pemicu dari proses diferensiasi ini benar nggak ya? Jadi di sini kita lihat bahwa ada dua metode dalam penelitian yang digunakan, metode B dan C, ya kan? Jadi kita lihat nih, dari kedua metode antara B dan C, yang mana sih yang bisa dikatakan sebagai pemicu proses diferensiasi? Jadi kita lihat ya, kita mulai dulu dari gen B. Gen B, kita lihat gen B, kira-kira dari gen B ini, dia tinggi nggak menghasilkannya? Hasilkan hepatositnya. Jadi lihat nih, kalau dia menggunakan gen B,
Proses diferensiasi menggunakan metode B, hasil ekspresi gennya dengan menggunakan gen HNF4A, dia terjadi peningkatan. Namun, lihat ya, namun untuk gen KRT19 TBX3 SOX9 tidak terjadi nih peningkatan. Ya, tidak terjadi peningkatan baik di hepatositnya, ya kan, sesuai dengan hepatositnya ya. Itu ya, nak. Sedangkan untuk metode C, kita lihat peningkatan diferensiasi selnya dapat berlangsung pada gen KRTX19, TBX3, dan SOX9. Jadi, beda nih, tidak semua gen yang digunakan atau gen yang diamati menggunakan metode yang sama dalam proses diferensiasinya. Karena kayak kita lihat nih, KRTX19, TBX3, dan SOX9 menggunakan metode C, proses diferensiasi dapat meningkat. Sedangkan kalau dengan istilahnya dengan metode B, gen HNF4, dia terjadi peningkatan diferensiasi sel, namun gitu ya, namun tidak gitu kalau untuk di metode C-nya HNF4 untuk dengan dipicu metode C, dia tidak akan menghasilkan peningkatan diferensiasi sel, gitu ya. Yang D, metode B lebih baik dalam menginduksi stem cell menjadi hepatosit. Kira-kira ini benar atau salah nih? Jadi kita lihat aja langsung ya. Metode B, kira-kira dari keempat gen yang digunakan, yang mana sih metode B yang mengalami peningkatan dalam penghasilan hepatositnya, sama nih, sama-sama tinggi. Kita lihat ya di gen HNF4A. Jadi di gen HNF4A kita lihat ada di sini yang A ini kan merupakan sel acuan. Metode acuan atau yang sebagai acuan di mana dia merupakan sel hepatosit. Jadi dari sini kita lihat bahwa metode B juga mengalami peningkatan waktu dengan menggunakan HNF4A. Jadi bisa kita tahu bahwa metode yang B itu merupakan metode yang lebih baik dalam penginduksi hepatosit. Sedangkan kalau dengan metode C, kita lihat nih, dengan menggunakan gen HNF4 aja, di sini metode C-nya tidak terjadi peningkatan, ya kan? Sedangkan kalau di KRTX19, metode C memang tinggi nih, namun kita lihat sebagai acuan hepatositnya tetap rendah. Seharusnya kalau ini merupakan metode yang baik juga dalam menginduksi stem sel menjadi hepatosit, harusnya ketika metode C mengalami peningkatan, dengan menggunakan metode C terjadi peningkatan, yang A juga atau yang menjadi hepatosit ini juga tinggi. Nah, begitu juga dengan TBX3. Seharusnya kalau C mengalami peningkatan, yang A juga mengalami peningkatan. Sedangkan yang SOX9, di sini walaupun terjadi peningkatan pada gen hepatositnya, tapi hanya sedikit, gitu ya. Oke, jadi metode yang terbaik dalam menginduksi stem cell adalah metode B, ya. Jadi option D itu benar. Oke. Termasuk nih OSK atau KSK Biologi nomor 5 tahun 2019. Perhatikan gambar berikut menunjukkan gambar berikut ini menunjukkan transkripsi dan translasi dari suatu sel prokariot, ya. Oke, jadi di sini ada DNA A, B, dan mRNA, ya. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, transkripsi berlangsung dari arah B ke A. Yang B, pada ujung C dari mRNA akan ditemukan sel metin guanosin atau 5 aksen kap. Oke. Yang C, polipeptida yang sedang disintesis pada ribosom D lebih panjang daripada polipeptida yang sedang disintesis pada ribosom E. Oke. Sedangkan option D,
RNA polimerase yang terlibat pada gambar di atas juga dapat mentranskripsi rRNA dan tRNA. Ya, kita lihat nih, yuk kita bahas sama-sama. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita lihat nih bahwa di sini merupakan ada proses transkripsi dari suatu sel prokariotik. Kira-kira menurut kalian sendiri nih ya, coba digali lagi yang tadinya nih mengenai proses transkripsi dan translasi yang terjadi di sel eukariotik dan prokariotik. Jadi di sini saya ada gambar eukariotik sel dan prokariotik sel dalam proses transkripsi dan translasinya. Nah, jadi ada beberapa perbedaan yang harus kalian ingat nih mengenai proses transkripsi dan translasi pada sel prokariotik maupun eukariotik. Jadi yang pertama nih, kalau di prokariotik proses transkripsi dan translasinya itu terjadi secara bersamaan atau secara langsung. Nah, namun kalau di eukariotik sel proses transkripsi dan proses translasi terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda, di mana proses transkripsi terjadi di dalam nukleus, sedangkan proses translasi terjadi di sitoplasma, atau lebih tepatnya di ribosom nantinya, proses translasi yang benar. Nah, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, tidak terjadi, lihat nih, di sini ada sel prokariotik. Kalau kalian lihat, proses transkripsi dan translasi akan berjalan langsung. Berarti di sini tidak terjadi pemprosesan mRNA nih. Jadi mRNA-nya langsung digunakan dalam proses translasi. Namun di eukariotik, proses transkripsi ke translasi itu tidak bisa berjalan secara langsung karena di sini terjadi proses pemprosesan mRNA. Jadi selesai transkripsi berlangsung, mRNA yang sudah dibentuk tadi atau pre-RNA, mRNA yang belum matang harus diproses lagi nih. Nah, setelah diproses membentuk mRNA yang istilahnya sudah dewasa dan sudah siap, barulah dikirim ke ribosom untuk melakukan proses translasi, gitu ya. Dan yang terakhir, jadi kalau misalnya kita lihat nih, ini ada gambar mengenai proses transkripsi dan translasi pada eukariotik. Jadi di eukariotik, kalau di eukariotik, pemprosesan DNA akan menambah penambahan di sini, ya, akan terjadi penambahan kepala guanosin pada ujung 5 aksennya, ya. Penambahan kepala guanosin pada ujung 5 aksennya. Nah, dan juga akan terjadi penambahan ekor poli A pada ujung 3 aksen mRNA tersebut dan terjadi proses RNA splicing. Nah, disinilah proses RNA processing tadi di eukariotik. Nah, jadi yang terjadi di RNA processing itu ada proses RNA splicing dan juga penambahan guanosin pada ujung 5 aksen dan penambahan poli A pada ujung 3 aksen. Sebelum memasuki proses translasi nih, sebelum dikirim nih, ya. Jadi kita masuk aja langsung di option yang A. Transkripsi berlangsung dari arah B ke A. Nah, jadi option ini merupakan option yang benar. Kenapa yang benar? Jadi pada proses, ya. Jadi pada proses transkripsi, jadi kita lihat nih. Sebelumnya kita lihat aja dulu gambarnya. Ini merupakan suatu mRNA yang mengalami proses transkripsi, ya. Oke, jadi kita lihat nih. Jadi di sini ada beberapa ya, dari mulai yang terpendek, ya, yang B yang terpendek A, menuju ke A yang paling tinggi. Jadi logikanya kita lihat
Dalam proses transkripsi biasanya membutuhkan RNA polimerase dan juga ada ribosom. Yang bulat-bulat ini ribosomnya. Nah, ya, yang ini bulat-bulatnya ribosomnya, namun di sini polipeptidanya tidak ditunjukkan. Kalau kita mengacu pada buku Campbell yang ini, nah, jadi di sini kita bisa lihat kan, kalau di sini kelihatan nih bahwa ada RNA polimerase. Walaupun proses transkripsinya terjadinya secara langsung, gitu ya. Nah, kalau yang ini dia diawalinya dari sebelah sini nih ke sini. Ada dilihat nih ada polipeptida yang dihasilkan. Nah, semakin lama, jadi hasil sintesis itu kan awalnya pendek, semakin panjang. Jadi dari gambar ini bisa kita lihat bahwa RNA baru yang dihasilkan itu pasti jauh lebih pendek. Nah, jadi semakin ke kiri dia akan semakin panjang. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa yang menjadi awalan itu adalah dari B menuju A karena mRNA-nya lebih panjang, gitu ya. Atau ribosomnya lebih banyak, gitu ya. Sedangkan yang option B pada ujung C dari mRNA, sorry untuk penulisannya, seharusnya M yang kecil, RNA yang besar, akan ditemukan kepala metil guanosin 5 kap. Ini salah ya. Soalnya kita tahu gambar di sini ini merupakan proses transkripsi pada prokariotik. Kalau dia proses transkripsi pada eukariotik, barulah ada proses penambahan metil guanosin. Kalau di prokariotik tidak ada RNA processing sehingga tidak perlu penambahan pada ujung 5 aksennya berupa metil guanosin maupun penambahan poli A pada ujung 3 aksennya. Jadi yang option B ini salah. Option B ini bisa benar kalau pada proses atau gambar yang ditunjukkan itu terjadi proses transkripsi di eukariotik, bukan prokaryotik. Jadi option B salah. Yang C, polipeptida yang sedang disintesis pada ribosom D lebih panjang daripada polipeptida yang sedang disintesis pada ribosom E. Ini salah juga nih. Kenapa kira-kira? Kalau kita lihat ya, pada proses translasi kan seharusnya berlangsung pada ujung 5 aksen menuju 3 aksen gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat nih, dari sini mana sih ujung yang terpanjang di C ya kan? Nah, jadi yang di E juga ini. Jadi berdasarkan ini seharusnya polipeptida yang lebih panjang ini ada di ribosom E, gitu ya. Bukan ribosom D, gitu. Karena ribosom melakukan proses translasi dari ujung 5 aksen mRNA ke ujung 3 aksen RNA. Gitu. Kita lihat ya kan? Nah, ujung aksennya seharusnya ini. Jadi yang E memiliki polipeptida yang lebih panjang daripada yang D, gitu ya. Oke. Yang D, RNA polimerase yang terlibat pada gambar di atas juga dapat mentranskripsikan rRNA dan tRNA. Jadi kita ingat lagi nih bahwa pada proses transkripsi, gitu kan, pada proses transkripsi yang terjadi di prokaryotik hanya memerlukan satu jenis RNA polimerase karena dia berlangsung secara langsung. Jadi option ini benar, kecuali tadi option ini salah kalau dia pada sel eukariotik. Kalau di sel eukariotik kita memerlukan 3 jenis RNA polimerase untuk mentranskripsikannya menjadi jenis RNA yang berbeda. Misalnya, kalau RNA polimerase 2 itu akan membentuk mRNA, sedangkan RNA polimerase 1 dan RNA polimerase 3 akan mentranskripsikan jenis RNA yang berbeda. Misal polimerase 1 akan membentuk rRNA, sedangkan untuk polimerase 3 akan membentuk tRNA lebih dominan di sini ya, dan yang lainnya itu. Jadi
Option D itu benar, karena di sel prokariotik proses pembentukan rRNA dan tRNA hanya menggunakan satu jenis RNA polimerase. Gitu ya. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.